Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Al-Fajri dengan NIM 2236012. Di sini saya akan menjawab soal UAS Audit Sistem Informasi. Soal yang pertama adalah jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Jawabannya, pengertian audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk memastikan bahwa sistem informasi organisasi melindungi aset, menjaga integritas data, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Fungsinya yang pertama menilai keamanan dan keandalan sistem informasi. Yang kedua memastikan kepatuhan terhadap kebijakan prosedur dan regulasi. Yang ketiga mengidentifikasi kekurangan atau celah keamanan. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan sistem. Peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Yang pertama, perencanaan digunakan untuk menyusun rencana audit yang sistematis dan terukur. Yang kedua, evaluator untuk mengkaji kontrol internal, keamanan dan kepatuhan sistem. Yang ketiga, penasihat untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada proses dan teknologi. Yang keempat, pemantau untuk menilai implementasi perbaikan yang telah disarankan. Soal yang kedua, jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi di dalam auditing. Pengendalian dalam audit sistem informasi, yang pertama pengendalian umum atau general control. Yang pertama keamanan fisik perangkat, yang kedua kontrol akses pengguna, yang ketiga kebijakan backup dan recovery, yang keempat pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua pengendalian aplikasi atau application control. Ada validasi, terdapat validasi input data, proses pengolahan data yang benar, keakuratan output laporan. Risiko dalam auditing, yang pertama risiko teknis seperti serangan cyber, malware atau ransomware. Yang kedua risiko operasional seperti kesalahan prosedur atau kelalaian pegawai. Yang ketiga risiko kepatuhan seperti tidak mematuhi regulasi atau standar keamanan. Yang keempat risiko data seperti kehilangan atau kerusakan data akibat backup data yang buruk. Soal yang ketiga, jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Tahapan pelaporan audit sistem informasi, yang pertama perencanaan audit untuk menentukan ruang lingkup, tujuan, dan metode audit. Yang kedua pengumpulan bukti digunakan untuk observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen atau logs. Yang ketiga analisis temuan untuk mengidentifikasi masalah, penyebab, dan dampak. Yang keempat penyusunan laporan digunakan untuk menyusun hasil audit dengan rekomendasi. Yang kelima presentasi hasil audit digunakan untuk menyampaikan kepada manajemen. Yang keenam tindak lanjut atau follow up digunakan untuk memantau implementasi rekomendasi. Hubungan dengan keamanan informasi, yang pertama audit sistem informasi membantu mengukur efektivitas kontrol keamanan informasi atau confidentiality, integrity, atau availability. Yang kedua keamanan informasi adalah salah satu fokus utama audit sistem informasi, sehingga hasil audit menjadi acuan dalam mitigasi risiko keamanan. Soal yang keempat, dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan rekomendasi Anda. Risiko yang mungkin timbul, kehilangan data. Yang pertama kehilangan data penting jika terjadi insiden sebelum backup berikutnya. Yang kedua data menjadi tidak up to date saat dilakukan pemulihan. Yang ketiga potensi gangguan layanan akademik jika terjadi kerusakan data. Dan untuk rekomendasinya, yang pertama lakukan backup harian atau minimal mingguan. Yang kedua gunakan metode incremental backup untuk efisiensi penyimpanan. Yang ketiga simpan backup di lokasi berbeda untuk mitigasi bencana. Yang keempat gunakan backup otomatis dan enkripsi untuk keamanan.
Soal yang kelima, sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Jawabannya, langkah-langkah auditor yang pertama, identifikasi dan isolasi untuk memisahkan sistem yang terinfeksi dari jaringan. Yang kedua, pengumpulan bukti untuk menyimpan log, screenshot, dan catatan insiden untuk investigasi. Yang ketiga, analisis dampak untuk menilai sejauh mana data dan sistem terkena dampak. Yang keempat, evaluasi kontrol keamanan untuk memeriksa firewall, antivirus, patching, dan kebijakan akses. Yang kelima, uji pemulihan data untuk mengecek apakah backup aman dan dapat digunakan. Yang keenam, review prosedur keamanan untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah serangan serupa. Yang ketujuh, pelaporan untuk menyusun laporan audit dan langkah mitigasi. Cukup sekian, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.